Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak atau Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Manan Abdul Basit, mahasiswa PPG Mapel Fikih di LPTK Universitas Wahid Hasyim dengan nomor induk mahasiswa 254060611978. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Januari tahun 2026, izinkan saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja yang bertempat di MTS SA Labror kelas 7 dengan materi bersuci dari najis dan hadas yang bertempat di Jalan Kenanga nomor 29 Dusun Rancabulus RT 3 RW 4 Desa Rejasari Kecamatan Langansari Kota Banjar. Mohon doanya dan bimbingannya kepada para penguji, Bapak atau Ibu, dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar, manfaat barokah. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih, salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, keberkahan, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, kepada yang bertugas, Rehan untuk memimpin doa. Ya man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qawdan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan mengabsen satu persatu yang hadir, angkat tangan ya. Yang pertama Dian, Ervin, Kevin, Aufa, Pasa, Filza, Fatona, Rahma, Raihan, Angel, Gilang, Halimatus Sadiyah, Kaila, Izaz, Vivi, Risma, hadir semua ya? Hadir, oke. Untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya diharap untuk berdiri.
nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia, Indonesia tercinta, nusa bangsa yang bahasa kita bela bersama. Oke, semuanya duduk kembali. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita ice breaking supaya tambah semangat. Oke, semuanya berdiri. Permainannya adalah tepuk fokus. Mungkin semuanya sudah pernah ya dengan guru-guru yang lain. Oke, 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, semuanya silakan duduk kembali. Mari kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, sebelum materi kita mulai, mungkin kalian sudah sering mendengarkan apa itu bersuci dari najis dan hadas. Tidak hanya di sini kalian belajar, tapi di pesantren juga kalian belajar. Ya. Jadi ada enggak dari kalian yang tahu apa itu artinya najis? Coba. Oh ya, silakan Satya. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najisu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hisiah maupun yang bersifat ma'nawiyah. Menurut istilah, najis bisa diartikan sebagai suatu benda yang mengalami pakaian atau badan kita yang mengalami sehingga diberikan kepada Allah. Ya, tepuk tangan untuk Satya. Itu pengertian najis ya dari kata bahasa Arab yaitu apa? An-najsu. An-najsu artinya apa? Najis atau kotoran. Kotoran itu sesuatu yang baik atau jelek? Jelek. Tapi kalian pernah kena kotor enggak? Pernah. Kotoran apa? Hah? Kencing sendiri enggak? Enggak. Nah, jadi ada yang sifatnya hissiyah. Hissiyah itu bisa dilihat, bisa diterawang, bendanya kelihatan, ketok, tampak, ya. Tapi kalau maknawiyah itu tidak kelihatan, tapi ada baunya. Contoh, Filza tidur malam, bangun-bangun sarungnya apa? Basah. Tapi di situ tidak ada bekas kotorannya karena tidak kelihatan. Enggak ada cairannya, enggak ada bentuknya. Tapi ketika dicium rasanya, baunya enak atau tidak? Tidak. Najisnya tidak kelihatan, tapi
termasuk najis. Itu namanya najis maknawiyah. Nah, najis, kotoran itu sesuatu yang bisa menghalangi ibadah kita suci, bersih. Jadi ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah kalau kita dalam keadaan najis, dalam keadaan kotor. Paham semuanya? Paham. Selanjutnya ada 7 macam najis. Ini saya rangkum secara keseluruhan sebelum nanti pembagian najis dan lain-lain. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari lubang depan atau belakang baik manusia atau hewan. Jalur depan atau jalur belakang itu semuanya najis, ya. Semuanya najis. Baik dari hewan yang ada di daratan atau di lautan, atau dari manusia laki-laki, perempuan, bayi, dewasa, mbah-mbah, nenek-nenek, semuanya punya yang keluar dari lubang depan, belakang, itu termasuk najis. Seumpama kalian mainan kelereng, kelerengnya masuk ke dalam perut. Ketika kamu buang air besar, kelerengnya keluar. Atau kalian makan duit 1000-an, selek, masuk ke dalam perut, keluar. Itu hukumnya gimana? Uangnya atau kelerengnya najis atau tidak? Najis. Najis ketika di situ ada kotoran najisnya. Ya, uang tembaga warnanya putih, ketika keluar warnanya putih atau coklat atau kuning? Campuran ya, kecampur dengan kuning. Ya, ini tinggal diambil saja, dibersihkan pakai sabun, baunya, rasanya sudah hilang. Itu kita boleh untuk membeli cilok. Ya, ada enggak seperti itu? Nah, kemudian muntahan baik dari manusia atau dari hewan, semuanya najis. Sengaja atau tidak, semuanya najis. Darah segar atau busuk, nanah ya, biasanya nanah, baik dari manusia atau binatang, kecuali 2, hati dan limpa. Makanya kalau kamu nyembelih ayam, di situ ada segumpal darah, namanya hati. Boleh nggak dimakan? Boleh. Enak ya? Enak, boleh. Nah, kecuali 2, hati dan limpa. Nah, kecuali kalau darahnya sedikit, itu dimakfu oleh para ulama. Umpamanya kalian naplok apa namanya? Nyamuk ya, plok, kan ada darahnya. Kamu lagi sholat, ada lalat, wah ternyata kena darah. Itu kalau sedikit masih dimakfu, langsung aja dibuang, diusap. Ya, nah, tapi jangan dilihat terus, apa ini? Nanti kamu membawa najis walaupun sedikit, harus dibuang. Nah, gitu. Kemudian bangkai, kecuali belalang atau ikan, selama belum membusuk. Kalian nemu gerame di balongnya abah semuanya, sudah seminggu. Kira-kira boleh dimakan atau tidak? Tidak, karena sudah busuk. Selama masih segar itu boleh untuk dimakan. Ya. Atau hewan halal dimakan tapi mati tanpa disembelih. Kamu beli ayam semuanya, ayamnya kamu tidak disembelih, digepukaken, atau digencet di meja atau di lemari, itu hukumnya haram atau najis, walaupun hewannya itu boleh dimakan karena caranya tidak benar. Fahim dom? Mudah pelajarannya? Mudah sekali ya. Nah, kemudian saya kasih tugas selanjutnya,
menganalisis. Nah, ada 4 kelompok ya. Nanti dikasih nama kelompok di sini. Kelompoknya terserah apa, Panjul atau apa. Nah, atau Merpati atau nama Wali Songo juga silakan ya. Sunan Joko Kali, terus tulis anggotanya nama-namanya. Ya, di sini ada contoh kasus beda-beda dari setiap kelompok. Nanti kalian jawabannya ditulis. Ya, kalau sudah selesai, nanti tinggal maju ke depan, presentasi, maju semuanya. Tapi nanti yang baca 2 orang aja cukup. Ya. Yo, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ayo, ada yang membaca, ada yang berpikir, ada yang menulis, ada yang mengerjakan. Ayo, waktu 5 menit. Pak, mikir Pak. Ya, yang sudah selesai, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sudah selesai, maju. Kelas, ayo, tafadhalu. Maju ke depan. Siapa yang baca? Hah? Nama ini pakai. Ya, maju sini. Perkenalkan nama kelompok dan nama anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok Rafflesia. Di sini ada Rahma, Dian, Prisna, dan saya sendiri, Satya. Kami akan menjawab tugas yang telah diberikan oleh Bapak Guru. Bacakan soalnya, kemudian jawab. Ketika seksi kebersihan Masjid Nurul Huda sedang membersihkan masjid, tiba-tiba ia menemukan bangkai tikus yang sudah membusuk di sudut ruangan masjid. Bagaimana cara seksi kebersihan masjid membersihkan najis tersebut? Termasuk jenis kategori najis apa bangkai tikus tersebut? Jawabannya yaitu, bangkai tikus termasuk kategori najis mutawasito. Cara seksi kebersihan masjid membersihkan najis tersebut. Yang pertama adalah, ambil bangkai tikus dengan hati-hati. Gunakan sarung tangan atau plastik. Yang kedua ialah, bersihkan tempat yang terkena bangkai tikus dengan air sampai hilang najisnya. Yang ketiga ialah, Cuci lantai sekitar tempat bangkai tikus dengan air. Dengan melakukan cara tersebut, tempat yang terkena najis akan suci kembali. Nah, benar, 100 tepuk tangan. Nah, itu termasuk najis apa? Mutawasito, ya. Najis mutawasito tadi menghilangkannya dengan cara disiram. Ya, dah silakan duduk. Yang lain? Ayo maju, kelompoknya Tona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok nomor 1. Di sini ada Gisela, Angel, Kakak, dan saya sendiri. Bacakan. Kami baru saja membagi popok bayi laki-laki yang berusia 6 bulan. Bayi tersebut belum makan makanan standar, hanya air susu ibu atau ASI. Pada saat membagi popoknya, tiba-tiba bayi tersebut pipis dan mengenai dengan baju ayahnya. Termasuk jenis kategori najis apa air kencing bayi tersebut. Dan bagaimana cara kakak ini mensucikannya? Ayo jawabannya apa? Air kencing bayi laki-laki yang berusia 6 bulan dan bayi tersebut hanya minum ASI termasuk kategori jenis najis mutawasito. Cara pakai ini mensucikannya, bersihkan air pada bagian dengan baju yang terkena najis secara merata sudah cukup untuk mensucikannya. Jadi, pakaian ini hanya perlu memandikan air pada bagian yang terkena najis. Lalu pakaian bisa dipakai kembali. Nah, aplaus, tepuk tangan. Termasuk jenis najis apa? Mukhafah. Kenapa? Karena air kencing Bayi laki-laki yang berusia 2 2 tahun itu berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Sudah makan spaghetti belum? Nah, jadi belum makan makanan yang padat, ya, termasuk najis mukhafafah. Dah, silakan. Geser sini, geser. Ayo, perkenalkan. perkenalkan kami dari kelompok pisang goreng. Dan saya di sini bersama Isis Aufa. Dan saya di sini bersama Isis Aufa, Ervin, dan saya sendiri Fizir.
Suatu saat Pak Munir tidak sengaja menginjak kotoran kucing di jalan saat ia akan pergi ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Ketika sampai di masjid, ia langsung masuk ke dalam karena sholat sudah mulai dan ia lupa membersihkan kakinya. Termasuk kategori najis apa dan bagaimana hukumnya sholat Pak Munir dan apa yang harus dilakukannya? Nah, jawabannya Pak. Kotoran kucing termasuk kategori najis mutawasito. Hukum sholat Pak Munir tidak sah karena ia masih dalam keadaan najis. Kotoran kucing di kaki di saat sholat. Apa yang harus dilakukan Pak Munir? 1. Membersihkan kaki dari kotoran kucing dengan air sampai hilang najisnya. 2. Berwudu lagi karena wudu sebelumnya batal karena ada najis di badan. 3. Mengulangi sholat maghrib. Jadi Pak Munir harus mengulangi sholatnya. Mutawasito karena berupa apa tadi kotoran kucing. Jadi Pak Munir mau berangkat ke masjid ya, injak apa? Tai kucing, tapi nggak dicuci, langsung sholat. Akhirnya dia ketika sholat membawa najis, maka sholatnya harus diulangi. Cara membersihkannya disiram, dihilangkan yang kena najis. Dah, terima kasih. Duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu dari materi awal sampai akhir. Semuanya paham? Mudah dipahami? Mudah. Najis secara tingkatan dibagi menjadi berapa? Apa saja? Najis mukhaffafah, cara menghilangkannya dengan cara dipercikan. Najis mutawasito, najis mukhalladah dicampur dengan debu. Najis dibagi menjadi dua, apa? Najis ainiyah dan najis itu termasuk kategori najis apa? Mutawasito. Jadi ada dua, mutawasito ainiyah, mutawasito hukmiyah. Kemudian hadas. Hadas ada berapa? Apa saja? Hadas kecil apa tadi? Sesuatu yang Keluar dari jalan depan dan jalan belakang. cara mensucikannya, membersihkan cara berwudu, bertayamum itu sebagai ganti daripada wudu. Jadi besok ada pembahasan lagi tentang cara wudu, cara tayamum, cara istinja dan lain-lain. Najis apa? Hadas besar itu sesuatu yang mewajibkan untuk mandi. Apa saja tadi? Keluar haid untuk perempuan, nifas untuk perempuan, terus mimpi basah untuk perempuannya enggak, dan perempuan, terus jima, terus melahirkan, yang terakhir mati. Nah, itu kalau mati yang wajib memandikan siapa? Yang masih hidup. Masa orang yang sudah meninggal. Nah, alhamdulillah kegiatan belajar pada pagi hari ini kita telah selesai. Mudah-mudahan semua diberi pemahaman dan menjadi meningkatnya kualitas ibadah kita kepada Allah. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Moga baca surat Al-Asr bareng-bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keistiqomahan. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari kami, banyak sekali kesalahan dari awal sampai akhir. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semua.